Sunan Bonang yang memiliki nama asli Raden Makdum Ibrahim adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam Wali Songo, kelompok ulama yang berperan besar dalam penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa pada abad ke-15. Sebagai putra Sunan Ampel, ia mewarisi tradisi keilmuan Islam yang kuat dan turut serta dalam proses Islamisasi di Jawa. Dalam berbagai sumber, baik lokal maupun penelitian akademik dari penulis Eropa, perannya sebagai seorang intelektual, sufi, dan seniman menjadi sorotan utama. Islam mulai berkembang pesat di Jawa sejak abad ke-14 hingga ke-16 melalui berbagai jalur, di antaranya perdagangan, dakwah, dan hubungan politik dengan dunia Islam. Berdasarkan penelitian The Islamization of Java oleh B.J.O. Shrike, disebutkan bahwa jaringan perdagangan yang menghubungkan Jawa dengan Timur Tengah, Gujarat, dan Tiongkok berperan dalam membawa ajaran Islam ke wilayah Nusantara. Shrike juga menyoroti bagaimana Sunan Bonang dan Wali Songo lainnya memiliki strategi dakwah yang adaptif, yaitu menggabungkan ajaran Islam dengan unsur budaya lokal agar lebih mudah diterima oleh masyarakat Jawa yang saat itu masih kental dengan tradisi Hindu-Buddha dan animisme. Selain Shrike, M.C. Rickliffs dalam karyanya Mystic Synthesis in Java menguraikan bahwa Islamisasi di Jawa tidak terjadi melalui pemaksaan, tetapi melalui proses akulturasi yang berlangsung secara damai. Sunan Bonang disebut-sebut sebagai salah satu tokoh yang menggunakan pendekatan sufistik dalam menyebarkan Islam. Ia memperkenalkan konsep keislaman yang bercorak mistik, yang kemudian menjadi bagian dari ajaran tarekat di Jawa. Pengaruhnya terlihat dalam kesenian dan sastra yang ia gunakan sebagai medium dakwah, seperti tembang dan gamelan, yang kemudian banyak diadopsi dalam tradisi Islam Jawa. Dalam History of Java karya Sir Thomas Stamford Raffles, disebutkan bahwa Wali Songo memainkan peran penting dalam mengubah pola pikir masyarakat Jawa dari kepercayaan animisme dan Hindu-Buddha ke Islam. Sunan Bonang dikenal sebagai tokoh yang menanamkan konsep tauhid secara perlahan melalui pendekatan budaya, seni, dan pendidikan. Ia memanfaatkan kesenian Jawa seperti wayang dan suluk, puisi mistik, untuk mengajarkan nilai-nilai Islam tanpa menghilangkan identitas budaya masyarakat setempat. Sementara itu, sejarawan De Graaf dalam bukunya De Regering van Sultan Agung menguraikan bahwa peran Sunan Bonang tidak hanya terbatas pada penyebaran Islam, tetapi juga dalam membentuk sistem sosial dan pemerintahan berbasis Islam di Jawa. Ia dikenal sebagai penasihat politik bagi beberapa penguasa Islam awal di Nusantara, seperti Raden Patah, penguasa pertama Kesultanan Demak. Perannya dalam membimbing para pemimpin Islam di Jawa turut membentuk tatanan politik yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang kemudian menjadi fondasi bagi kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Jejak Islamisasi yang dilakukan oleh Sunan Bonang juga dapat ditemukan dalam peninggalan manuskrip dan naskah kuno yang masih tersimpan di berbagai tempat. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ajaran-ajarannya banyak mempengaruhi pemikiran Islam di Jawa, khususnya dalam bidang tasawuf. Hal ini menunjukkan bahwa Sunan Bonang tidak hanya berperan sebagai seorang ulama, tetapi juga sebagai intelektual yang membentuk pemahaman Islam di Jawa dengan pendekatan yang khas dan unik. Sebagai putra dari Sunan Ampel, Sunan Bonang tumbuh dalam lingkungan yang sangat religius. Ayahnya, seorang ulama besar dari Champa, memastikan bahwa pendidikan agama menjadi prioritas utama dalam kehidupan anak-anaknya. Sejak usia dini, Sunan Bonang telah diperkenalkan dengan ajaran Islam yang ketat, termasuk ilmu fikih, tauhid, tafsir, serta hadis. Di bawah bimbingan Sunan Ampel, ia juga mempelajari tasawuf, yang kelak menjadi salah satu pilar utama dalam metode dakwahnya. Selain dididik langsung oleh ayahnya, Sunan Bonang juga belajar dari para ulama besar yang berada di sekitar pesantren Ampel Denta di Surabaya. Para ulama ini memiliki pengaruh besar dalam membentuk pemikiran dan wawasan keislaman Sunan Bonang. Beberapa di antara mereka adalah murid-murid dari Syekh Jumadil Kubro, seorang ulama dari Asia Tengah yang dianggap sebagai salah satu penyebar Islam awal di Nusantara. Setelah mendapatkan pendidikan dasar dari ayahnya,
Sunan Bonang melanjutkan pencarian ilmunya ke Kesultanan Pasai, yang saat itu dikenal sebagai pusat utama pembelajaran Islam di Asia Tenggara. Menurut Bernard H.M. Flecke dalam Nusantara, Sejarah Indonesia, Pasai merupakan tempat berkumpulnya ulama dari berbagai belahan dunia, termasuk dari Timur Tengah dan India. Di Pasai, Sunan Bonang memperdalam berbagai disiplin ilmu Islam, terutama tasawuf dan fikih. Ia mempelajari karya-karya ulama besar seperti Al-Ghazali, Ibnu Arabi, dan Jalaluddin Rumi. Dari mereka ia memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan manusia dengan Tuhan, serta metode dakwah yang lebih inklusif dan adaptif terhadap budaya lokal. Selain itu, ia juga belajar ilmu mantik, logika, tafsir Al-Quran, dan ilmu falak. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Sunan Bonang memiliki kesempatan untuk berguru kepada ulama dari Samudra Pasai yang saat itu banyak dipengaruhi oleh mazhab Syafi'i dan ajaran tasawuf tarekat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Keakrabannya dengan ajaran tasawuf inilah yang kelak memengaruhi metode dakwahnya, yang penuh dengan simbolisme dan pendekatan spiritual. Beberapa sumber tradisional menyebutkan bahwa Sunan Bonang tidak hanya belajar di Pasai, tetapi juga melanjutkan perjalanannya ke Timur Tengah. Meskipun belum ada bukti konkret mengenai rute perjalanannya, beberapa ahli sejarah berpendapat bahwa ia berangkat ke Makkah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus memperdalam ilmu agamanya. Dalam perjalanannya, ia kemungkinan besar bertemu dengan ulama besar dari berbagai belahan dunia Islam. Ia mungkin belajar dari ulama di Mesir yang terkenal dengan pusat keilmuannya di Al-Azhar, atau dari para sufi di Baghdad yang memiliki tradisi tasawuf yang kuat. Beberapa sumber juga menyebutkan kemungkinan Sunan Bonang pernah singgah di Gujarat, India, yang saat itu menjadi pusat perdagangan dan keilmuan Islam yang penting di kawasan Samudra Hindia. Setelah menimba ilmu dari berbagai pusat keislaman, Sunan Bonang kembali ke Jawa dengan membawa wawasan yang luas serta pendekatan dakwah yang lebih matang. Berbeda dengan metode yang mengandalkan pendekatan hukum dan aturan ketat, Sunan Bonang memilih jalan yang lebih halus dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa. Ia memahami bahwa masyarakat Jawa memiliki sistem kepercayaan yang kuat dan kaya dengan tradisi Hindu-Buddha, sehingga dakwah yang dilakukan tidak bisa bersifat frontal atau memaksa. Salah satu metode unik yang digunakannya adalah melalui pendekatan budaya, khususnya melalui kesenian. Sunan Bonang dikenal sebagai salah satu pencipta gending-gending Jawa yang syarat dengan nilai-nilai Islam. Ia juga menggunakan gamelan sebagai media untuk menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang lebih mudah diterima oleh masyarakat. Dalam beberapa sumber disebutkan bahwa ia menciptakan tembang-tembang spiritual yang berisi ajaran tauhid, cinta kepada Allah, serta nilai-nilai kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, Sunan Bonang juga memanfaatkan wayang sebagai media dakwah. Ia menggubah cerita-cerita pewayangan yang sebelumnya bernuansa Hindu-Buddha menjadi kisah-kisah yang mengandung pesan-pesan Islam. Misalnya, ia memasukkan unsur ketauhidan dalam lakon-lakon yang dimainkan, serta menggambarkan tokoh-tokoh pewayangan sebagai simbol dari perjalanan spiritual manusia dalam mencari kebenaran. Pendekatan ini menjadikannya sebagai sosok yang sangat dihormati dan dicintai oleh masyarakat Jawa. Metode dakwahnya yang fleksibel dan adaptif membuat Islam berkembang dengan cepat di tanah Jawa tanpa harus berbenturan secara frontal dengan budaya lokal. Sunan Bonang memahami bahwa Islam harus disampaikan dengan cara yang bisa diterima oleh masyarakat, bukan dengan cara yang memaksa atau meniadakan tradisi mereka secara tiba-tiba. Selain berdakwah di masyarakat, Sunan Bonang juga aktif dalam membina para santri dan ulama muda. Ia mendirikan pesantren yang menjadi pusat pembelajaran Islam di wilayah Tuban dan sekitarnya. Para santri yang belajar kepadanya tidak hanya berasal dari Jawa, tetapi juga dari berbagai daerah di Nusantara, termasuk dari Sumatera dan Kalimantan. Sunan Bonang menanamkan nilai-nilai spiritual yang kuat kepada para santrinya, mengajarkan mereka tentang pentingnya akhlak,
kesederhanaan, serta pengabdian kepada masyarakat. Para santrinya kelak menjadi penerus dalam menyebarkan Islam di berbagai penjuru Nusantara, membawa ajaran Sunan Bonang yang penuh dengan kebijaksanaan dan nilai-nilai sufistik. Di antara murid-murid Sunan Bonang, salah satu yang paling terkenal adalah Sunan Kalijaga. Sunan Bonang juga berperan dalam membentuk pola pikir para ulama lain di Wali Songo, terutama dalam mengembangkan dakwah yang berlandaskan pada harmoni antara Islam dan budaya Jawa. Sunan Bonang, salah satu anggota Wali Songo, meninggalkan warisan intelektual yang sangat berharga dalam penyebaran Islam di Nusantara. Di antara warisan tersebut, Kitab Bonang, yang dikenal dalam bahasa Belanda sebagai Het Boek van Bonang, merupakan salah satu peninggalan tertulis yang paling terkenal. Selain itu, Sunan Bonang juga meninggalkan berbagai bentuk ajaran sufistik yang memengaruhi perkembangan Islam di Jawa. Kitab Bonang yang dikenal dalam bahasa Belanda sebagai Het Boek van Bonang adalah sebuah manuskrip berbahasa Jawa yang memuat ajaran tasawuf dan filsafat Islam yang diatributkan kepada Sunan Bonang. Manuskrip ini pertama kali ditemukan di Belanda dan kemudian dikaji oleh seorang filolog Belanda, G. W. J. Druce. Naskah ini diyakini berasal dari abad ke-16 dan berisi kumpulan ajaran yang mengombinasikan tasawuf Islam klasik dengan nilai-nilai mistik Jawa. Naskah ini awalnya merupakan bagian dari koleksi pribadi Bonaventura Vulcanius, seorang profesor Latin di Universitas Leiden. Naskah ini berisi ajaran tentang ketuhanan, hakikat diri, serta hubungan antara manusia dan Tuhan. Beberapa tema utama dalam Het Boek van Bonang meliputi konsep ketuhanan. Sunan Bonang mengajarkan konsep tauhid dengan pendekatan sufistik. Ia menekankan bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu dan bahwa manusia harus mengenal hakikat Tuhan untuk mencapai kesempurnaan spiritual. Kesadaran diri dan hakikat manusia. Dalam ajaran Sunan Bonang, manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk mencapai makrifat, yaitu pemahaman tertinggi tentang Tuhan. Hal ini bisa dicapai melalui perenungan mendalam dan pemurnian hati. Hubungan antara manusia dan Tuhan. Sunan Bonang menekankan pentingnya hubungan erat antara manusia dan Tuhan melalui ibadah yang khusyuk serta kesadaran spiritual yang tinggi. Pembersihan hati dan jiwa. Ia juga mengajarkan bahwa seseorang harus membersihkan diri dari sifat-sifat buruk seperti kesombongan, iri hati, dan cinta dunia untuk bisa mendekat kepada Tuhan. Selain Het Boek van Bonang, ajaran Sunan Bonang juga tercatat dalam The Admonitions of Syekh Bari yang dikaji oleh Tony Jones. Dalam naskah ini, ajaran Sunan Bonang dikaitkan dengan konsep kesadaran spiritual dan pemurnian hati. Ia mengajarkan bahwa pencarian Tuhan bukan hanya sebatas ritual ibadah, tetapi juga harus disertai dengan pemahaman mendalam terhadap hakikat keberadaan manusia. Ajaran tasawuf Sunan Bonang sangat dipengaruhi oleh pemikiran Islam dari Timur Tengah dan India. Hal ini terlihat dalam beberapa aspek. Pengaruh Al-Ghazali, Sunan Bonang banyak mengadopsi ajaran Imam Al-Ghazali mengenai pentingnya keseimbangan antara ilmu syariat dan ilmu hakikat. Tasawuf Ibnu Arabi, beberapa konsep dalam Het Boek van Bonang mencerminkan ajaran Wahdatul Wujud, kesatuan wujud, yang sering dikaitkan dengan Ibnu Arabi. Pengaruh tradisi Sufi India, beberapa unsur dalam ajaran Sunan Bonang juga mirip dengan tasawuf yang berkembang di India, terutama dalam hal penggunaan seni dan budaya sebagai medium dakwah. Selain Het Boek van Bonang, Sunan Bonang juga dikenal sebagai penulis Suluk Wujil. Suluk Wujil adalah karya sastra bercorak tasawuf yang berisi ajaran-ajaran mendalam tentang hakikat keberadaan dan jalan spiritual menuju Tuhan. Dalam Suluk Wujil diceritakan percakapan antara Sunan Bonang dan seorang muridnya bernama Wujil, seorang bekas abdi Raja Majapahit. Wujil mengajukan berbagai pertanyaan mengenai agama, tasawuf, dan kehidupan, sementara Sunan Bonang menjawab dengan kebijaksanaan dan perumpamaan yang syarat makna.
Salah satu keunggulan Sunan Bonang dalam menyebarkan ajaran Islam adalah kemampuannya mengintegrasikan Islam dengan budaya Jawa. Ia menggunakan tembang, lagu tradisional Jawa, dan wayang sebagai media dakwahnya. Dengan cara ini, ajaran Islam bisa lebih mudah diterima oleh masyarakat yang saat itu masih sangat dipengaruhi oleh tradisi Hindu-Buddha. Beberapa contoh warisan budaya yang dikaitkan dengan Sunan Bonang antara lain: Tembang Tombo Ati. Lagu ini sering dikaitkan dengan ajaran Sunan Bonang tentang 5 langkah menuju kebahagiaan dan ketenangan hati. Pengaruh dalam wayang kulit. Beberapa tokoh dalam wayang kulit mengandung ajaran-ajaran sufistik yang mirip dengan ajaran Sunan Bonang. Warisan intelektual Sunan Bonang tidak hanya terbatas pada ajaran tasawuf, tetapi juga meliputi cara berpikir dan metode dakwahnya. Beberapa aspek yang menjadi ciri khas warisannya adalah pendekatan multidisipliner. Sunan Bonang tidak hanya mengajarkan agama secara tekstual, tetapi juga mengombinasikannya dengan seni, budaya, dan filsafat. Konsep dakwah inklusif. Ia mampu menyesuaikan ajaran Islam dengan budaya lokal tanpa menghilangkan nilai-nilai keislaman. Peran dalam pendidikan Islam di Jawa. Banyak pesantren di Jawa yang mengadopsi metode ajaran Sunan Bonang dalam pembelajaran Islam. Salah satu strategi dakwah Sunan Bonang yang paling unik dan berpengaruh adalah penggunaan seni dan sastra. Dalam konteks masyarakat Jawa yang memiliki tradisi seni yang kuat, metode ini terbukti sangat efektif dalam menyebarkan ajaran Islam tanpa menimbulkan resistensi budaya yang signifikan. Sunan Bonang memahami bahwa masyarakat Jawa pada masa itu sangat akrab dengan seni gamelan, wayang serta tembang dan suluk sebagai media ekspresi spiritual. Oleh karena itu, ia memanfaatkan medium-medium ini untuk memperkenalkan nilai-nilai Islam secara halus dan mudah diterima oleh masyarakat. Dalam buku Sunan Bonang, Kisah Hidup, Sejarah, Karomah, dan Ajaran Spiritual karya Asti Musman, diceritakan bahwa Sunan Bonang menciptakan berbagai suluk dan tembang yang berisi ajaran Islam. Salah satunya adalah suluk Wujil. Suluk ini adalah karya sastra berbentuk tembang yang berisi percakapan filosofis antara Sunan Bonang dan seorang muridnya, Wujil, yang merupakan seorang abdi dalam kerajaan Majapahit. Dalam suluk ini, Sunan Bonang menjelaskan konsep-konsep spiritual Islam, terutama dalam aspek tasawuf, dengan pendekatan yang mudah dipahami oleh masyarakat yang telah terbiasa dengan ajaran Hindu-Buddha. Selain suluk Wujil, Sunan Bonang juga dikaitkan dengan beberapa tembang macapat yang mengandung nilai-nilai sufistik. Ia mengadaptasi konsep-konsep Islam ke dalam bentuk seni yang sudah dikenal di Jawa, seperti tembang pangkur dan dandanggulo, sehingga ajaran-ajarannya dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat tanpa perasaan terpaksa atau terasing dari budaya mereka sendiri. Tidak hanya dalam bentuk tembang, Sunan Bonang juga menggunakan seni pertunjukan seperti wayang untuk menyebarkan Islam. Sebelum kedatangannya, wayang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Jawa yang digunakan sebagai media pendidikan moral dan spiritual. Sunan Bonang menyisipkan nilai-nilai Islam ke dalam cerita wayang yang sudah ada, seperti Mahabharata dan Ramayana, dengan menafsirkan ulang tokoh-tokoh dan simbolisme dalam konteks Islam. Misalnya, ia menggantikan konsep dewa-dewa Hindu dengan konsep ketuhanan dalam Islam, dan menanamkan ajaran tauhid melalui dialog antar tokoh dalam pertunjukan wayang. Dalam babat Tanah Jawi, salah satu naskah tradisional yang menjadi sumber sejarah lisan di Jawa, disebutkan bahwa Sunan Bonang memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di kalangan bangsawan dan masyarakat luas. Dalam kajian akademik yang dilakukan oleh Azyumardi Azra dalam The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia, disebutkan bahwa Sunan Bonang memperkenalkan konsep Islam yang moderat, yang tetap hidup hingga saat ini dalam berbagai komunitas keagamaan di Jawa. Metode dakwahnya yang mengedepankan kearifan lokal dan pendekatan sufistik menjadi dasar bagi berkembangnya Islam yang inklusif di Nusantara. Ia memahami bahwa pendekatan yang keras dan konfrontatif tidak akan efektif dalam masyarakat yang telah memiliki sistem kepercayaan dan budaya yang kuat.
Oleh karena itu, ia memilih untuk memasukkan ajaran Islam dalam unsur-unsur budaya yang telah dikenal oleh masyarakat, sehingga Islam berkembang secara organik di tanah Jawa. Dari berbagai sumber yang telah dikaji, Sunan Bonang bukan hanya seorang penyebar Islam, tetapi juga seorang pemikir dan budayawan yang meninggalkan jejak intelektual mendalam dalam sejarah Islam di Nusantara. Melalui pendekatan sufistik, seni, dan akulturasi budaya, ia berhasil mengislamkan masyarakat Jawa secara damai tanpa menimbulkan gejolak sosial yang besar. Pengaruh Sunan Bonang tidak hanya terbatas pada kisah-kisah lokal, tetapi juga telah mendapat perhatian dari para akademisi internasional. Sejumlah penelitian akademik oleh sarjana seperti Shrike, Riklefs, dan Drewes menyoroti bahwa peran Sunan Bonang dalam Islamisasi Jawa tidak hanya bersifat mistis, tetapi juga memiliki dasar intelektual yang kuat. Warisan pemikirannya tetap relevan hingga saat ini, terutama dalam memahami Islam sebagai agama yang dapat beradaptasi dengan budaya lokal tanpa kehilangan esensi ajarannya. Hingga hari ini, makam Sunan Bonang yang terletak di Tuban menjadi salah satu destinasi ziarah spiritual yang banyak dikunjungi oleh peziarah dari berbagai daerah. Kompleks makamnya bukan hanya tempat peristirahatan terakhir seorang wali, tetapi juga simbol dari warisan Islam di Nusantara yang tetap hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat. Setiap tahunnya, ribuan peziarah datang untuk mendoakan dan mengenang jasa-jasanya dalam menyebarkan Islam dengan cara yang damai dan berbudaya. Ajaran-ajaran Sunan Bonang masih hidup dalam berbagai tradisi keislaman di Jawa, termasuk dalam praktik tarekat-tarekat sufistik seperti tarekat Qadiriyah dan tarekat Naqsyabandiyah. Konsep-konsep spiritualnya yang berbasis pada pengalaman langsung dengan Tuhan melalui zikir dan suluk masih menjadi pedoman bagi banyak kalangan dalam mendalami Islam secara mendalam. Selain dalam ranah spiritual, warisan intelektual Sunan Bonang juga memberikan inspirasi bagi pengembangan Islam yang moderat dan inklusif. Dengan mempertahankan pendekatan Islam yang menghargai budaya lokal, ia telah meletakkan fondasi bagi Islam Nusantara yang tetap bertahan dan berkembang hingga masa kini. Sunan Bonang tidak hanya meninggalkan jejak fisik berupa makam dan artefak sejarah, tetapi juga warisan intelektual dan spiritual yang tetap hidup dalam kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia. Ia adalah contoh bagaimana Islam dapat berkembang secara harmonis dengan budaya lokal tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya, menjadikannya salah satu tokoh kunci dalam sejarah Islam di Nusantara.